SMA itu dari 12 mata pelajaran, gue tuh 8 merah. Jadi di semester 1, 8 merah, sisa. Ini gak gampang. Ini gak gampang. 31 siswa, gue itu nomor 4 dari belakang. Jadi ada 3 bemper gue. Dalam hidup ini mungkin 100% orang, 20% ini kelas bawah nih. 10% ini orang yang lahirnya privilege lah. Iya. 70% ini sebenarnya orang biasa kita. Masih ada kesempatan untuk mengubah gitu loh hidupnya. Paling enggak lu jangan malas dulu. Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hardono. Kayaknya udah lumayan lama nih kita gak bikin video nih. Bener. Kemarin Hardono habis healing nih, The Club 3. Kemananya lihat di Instagramnya aja. Video-video backgroundnya berubah ya. Nah itu memang kita harus healing lah ya. Jadi ya capek lah kerja terus. Biar ada refreshing lihat budaya negara lain gitu. Iya betul. Nah kali ini kita pengen bahas sesuatu topik yang mungkin simple banget. Iya. Tapi ini banyak dilewatkan orang juga. Iya, berpengaruh banget sama hidup. Betul. Nah, terutama di saat muda nih. Kalau tua masih nggak sadar sih agak sulit. Iya. Nah, tapi mumpung masih ada kesempatan, ini teman-teman harus perhatiin benar-benar. Betul. Nah, jadi topik kita kali ini tuh pengen bahas soal malas. Iya. Ini culture juga sih kadang sih. Kalau kita perhatiin, mungkin budaya negara tertentu kayak ada stigma ini. Oh, negara ini mah orangnya malas-males. Betul. Negara misalnya Jepang lah. Jepang mah udah paling terkenal orangnya rajin, rapi kerjanya. Iya. Dan ulet gitu. Ulet. Nah, dibanding negara tertentu. Betul. Nah, jangan sampai di kita gitu. Iya. Nah, coba menurut lu sudut pandang lu nih. Kenapa sih sebenarnya hal sekecil malas aja itu tuh bisa bikin hidup kita itu jadi rusak? Betul. Jadi sebenarnya gini, Mon. Malas ini sebenarnya sesuatu yang sangat simple, tapi dampaknya itu gede. Contoh, kalau kita malas sekolah, kita pikir dampaknya cuma nilai kita jelek. Sebenarnya nggak cuma itu akan mempengaruhi semua aspek dalam hidup kita. Jadi kalau kita malas sekolah, otomatis kita orangnya jadi malas juga dalam ngapa-ngapain. Akhirnya kita jadi orang yang susah untuk disenangi oleh orang lain. Setelah susah jadi disenangi oleh orang lain, kita cari kerja juga susah. Apalagi jadi boro-boro jadi bos. Jadi orang yang berpikir, orang yang malas sekolah, itu akan sukses, pasti sukses. Itu sebenarnya pandangan yang sangat keliru. Justru kemungkinan untuk lu sukses adalah orang yang sekolahnya itu rajin. Orang yang sekolahnya itu bagus. Atau lu bagus di bidang tertentu, bidang lain enggak. Itu mungkin. Jadi lu sekolah memang nilai lu jelek, tapi di bidang tertentu lu bagus banget. Itu lu bisa sukses. Tapi kalau lu semua bidang di sekolah lu anjlok, kemungkinan juga lu lulus kuliah juga susah gitu untuk survive di masyarakat gitu. Berapa banyak teman yang kita lihat langsung, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang yang dulunya males apa segala macam, ternyata hidupnya juga luntang-lantung. Tapi ada orang memang dia itu malas sekolah, tapi di hal lain dia rajin. Nah itu lain cerita. Jadi attitude dari malas ini mempengaruhi hampir semua aspek. Jadi orang yang malas biasanya orang yang hilang harapan. Iya. Dia udah capek lah. Udah kayak malas dengan ekspektasi orang. Dia juga cara dia memberontak juga salah satunya gitu. Kayak mungkin orang tuanya sering ngomong ke dia bahwa kecewa dengan kelakuan dia. Dia jadinya malas mencoba juga. Dia udah capek gagal-gagal terus. Ya gitu-gitu terus lah. Jadi ada alasan dibalik kenapa orang malas. Tetapi malasnya sendiri ini mempengaruhi begitu banyak aspek. Sehingga hal pertama yang bisa kita lakukan kalau kita mau sukses itu, kita ubah attitude kita dulu yang paling dasar. Jadi kalau kita ngapa-ngapain itu selalu lakukan lebih. Jadi ambil contoh, kalau seandainya orang tua kita suruh kita jemput tamunya dia. Kan banyak kan di antara kita itu, males lah, suruh si ayah gitu. Bisa, suruh si ama tetap jalan. Cuman kalau lu mau berubah hidup lu, simple. Lu ngomong, oke, gue jemput. Nah, lu pakaian rapi, lu effort, lakukan lebih gitu loh. Lu berpakaian rapi, lu datang tepat waktu, lu ini segala macem. Lu gak cuma nunggu di parkiran, lu sambut dia di depan pintu, lu bawain koper. Nah, itu kan attitude-nya berubah. Nah, itu nanti akan mempengaruhi semua aspek. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sebenarnya poin yang gue tangkap sebenarnya bukan berarti
yang nilainya bagus itu akan lebih oke. Sukses. Belum tentu attitude-nya, tapi yang ditekankan ini sikap kita dalam menghadapi hidup. Betul. Sebenarnya kalau dibilang kita juga tipikal yang nilainya bukannya bagus sih. Apalagi gue Kayak maksudnya di sekolah itu dulu itu kacau banget. kalau gua pas mungkin SD SMP itu lumayan hancur. Wah, SMA-nya gua mendingan. Maksudnya tapi SD SMP tuh kalau gue inget nilai gue tuh hancur banget. kacau. Kalau ada kelas yang kayak dulu kan kalau di sekolah gue tuh ada satu angkatan itu tuh mereka bikin sistemnya misal A B C gitu loh. Nah kelas A ini yang nilainya sekian rata-rata ke atas. B ini sekian, gue tuh yang terendah. Waduh. Gue dulu tuh kayak gitu. Nah cumanya sebenarnya tapi bedanya pas gue masuk zaman kuliah itu tuh entah kenapa gue mulai suka belajar tuh. Balik pas gue itu nih gue mulai semangat aja. Nilai lu bagus ya buatnya. Nilai kuliah sih standar lah. Ya oke lah ya. Ya oke aja. Tapi mau belajarnya ini gede. Iya. Niat mau untuk belajar ini besar. Nah jadi sebenarnya malasin ini maksud kita itu lu akan sangat ya kayak contoh Hartono tadi kasih contoh misal urusan kerja lah. Let's say kita kerja jadi barista di coffee shop. Iya. Kalau ada 2 karyawan, satunya ini giat dan satunya ini mau dikerjain apapun tanpa disuruh dia kerjain. Dibanding satu lagi ini yang mungkin harus disuruh apa kerjanya juga kayak ogah-ogahan akan malah. Nah teman-teman bisa bayangin ini kira-kira orangnya bakal dipakai apa enggak? Iya. Nah gitu sih. Nah jadi lu ada contoh kan? Mungkin kayak lu lihat dari pengalaman lu entah temen, sepupu atau diri lu sendiri. Mungkin 2 orang yang satunya males banget, yang satunya ini mungkin nilainya bukan yang bagus tapi dia Rajin. gigih aja gitu. Gigi. Jadi ceritanya dulu itu ya gue sendiri juga nilainya sangat jelek. Ya. Jadi zaman dulu SMA itu dari 12 mata pelajaran, gue tuh 8 merah. Jadi di semester 1 8 merah, sisa Ini gak gampang. Ini gak gampang. Jadi dari 31 siswa, gue itu nomor 4 dari belakang. Jadi ada 3 bemper gue. Kita di 1 paling belakang. Ya semua kata ya. Jangan. 3 paling belakang, gue nomor 4. Oke. Gue super duper malas. Karena gue berpikir alasan gue masih simple. Gue merasa bahwa belajar itu gak akan bikin gue sukses. Oke. Sesimpel itu. Tetapi kenapa 4-nya itu gue selalu bagus? Karena pertama itu agama. Gue berpikir kalau gue belajar agama pasti sukses. Kedua itu matematika, gue suka hitung-hitung. Ketiga itu olahraga. Keempat itu PPKN. PPKN karena gak ada yang merah. Olahraga juga karena gak ada yang merah. Jadi 2 ini memang gak ada yang modus lah, ini modus ya. Jadi 2 ini gue berupaya. Tapi kalau pelajaran yang gue suka, gue selalu duduk paling depan, gue rajin gitu. Nah sehingga guru itu gak pernah gak naikin gue kelas, karena dia tahu kalau gue mau itu gue bisa gitu. Karena Gue udah bisa nih sebenarnya, cuma gue gak suka diri. Betul. Jadi gue dulu itu kalau sebenarnya udah mau kenaikan kelas, gue itu jadi pesuruhnya guru-guru. Jadi gue baik-baikin ke semua guru, tanya mau makan apa bu, apa gitu. Jadi gue selalu naik kelas dengan cara kayak gitu. Otomatis dengan gue dulu pergaulan kayak gitu, pasti pergaulan gue juga hancur. Gue ikut namanya geng bermotor, gue ikut apa segala macem gitu ya. Nah salah satu yang gue lihat pas gue ikut geng bermotor adalah kita semua nilainya jelek, kita semua malas dan kita semua tidak teratur hidupnya. Kita cuma mau senang-senang, gak peduli dengan hal lain gitu ya. Sampai di satu titik, gue di SMA 3, SMA 2, SMA 3, itu gue mulai menyadari bahwa kalau gue gini terus, masa depan gue itu gak ada. Ya. Akhirnya gue memutuskan untuk gue pikir, udah gue mau berhenti deh. Gue berhenti, dia orang ajak gue keluar. Dulu itu dia orang ajak gue keluar itu ekstrim. Sampai datang ke depan rumah gue, tungguin apa, gue tolak terus, sempat 5 kali 6 kali sampai dia orang sebel. Akhirnya udah gak bergaul. Akhirnya setelah 10 tahun kemudian lah, kita kerja, dia orang kerja. Jadi waktu gua kerja sebagai direktur dulu di perusahaan nama gua, itu dia orang itu baru mulai jadi sales, baru mulai cari kerja.
setelah happy begitu lama gitu. Nah sampai sekarang di antara kita semua yang dulu geng bermotor, yang orang selalu berpikir kalau dulunya bandel pasti sukses, gak ada yang sukses. Satu pun gak ada yang sukses. Semua masih luntang-lantung cari kerja sampai sekarang. Malah kita dengar si A bapaknya kaya jatuh miskin, si B. Jadi kalau lu nonton di film, iya semua geng bermotor sukses. Kenyataannya gak kayak gitu aslinya. Nah itu satu. Ini yang jelek. Ada juga yang nilainya jelek, tapi bagus karirnya. Tetapi ada satu yang selalu membedakan, yaitu pertama, mereka itu punya koneksi. Biasa koneksi itu sangat pengaruh. Kedua, bapaknya cariin anaknya koneksi. Bapaknya itu pinter. Jadi dia itu kayak sekolahin dia ke sekolah bagus. Ke sekolah bagus, di mana di sekolah itu dia bisa berteman dengan... Bapaknya ini mendukung nih. Betul. Dan diajarin cara berteman, cara ngobrol, cara apa, dikasih tahu. Jadi sehingga dia itu begitu masuk ke lingkungan orang kaya itu gampang diterima. Karena memang dia itu udah punya modalnya. Ya udah punya modal, betul. Udah punya modalnya gitu loh. Jadi beda dengan orang yang kalau lu suruh mulai dari nol, dia beda. Walaupun dia gak kerja di perusahaan bapaknya, tapi dia udah beda lah. Udah maksudnya teman-temannya pun beda, semuanya juga beda, seperti itu. Nah itu yang membedakan Senong. Dan ketiga, bapaknya selalu ngajarin dia namanya tanggung jawab. Jadi kalau dia ngapain harus dia selesaikan. Jadi kayak kuliah harus diselesaikan. Atau terus kerjaan. Iya, ada sebenarnya hal kecil ini menyelesaikan sesuatu yang kita mulai sih sangat penting. Penting banget sih sebenarnya. Betul. Jadi kadang orang itu kenapa bisa trust ke lu? Karena lu orangnya tanggung jawab. Bisa dipegang gitu. Bisa dipegang. Ngomongin ini lu menyelesaikan. Betul. Gak soalnya banyak juga orang yang ngomong apa tapi kasih kerja. Iya. Itu kita udah sering banget. Sekecil itu halnya gitu. Kayak contoh, orang tuh kayak ada orang pergi, ada orang bilang nanti ini gue bawain. Kayak contoh koper, lu titip koper lah, nanti ini gue bawain, dia lupa. Kan orang kayak gitu kita males. Mau kita andalkan, mau apa. Suatu hari lu punya proyek gede, lu mau ke orang yang lu titip koper aja dia lupa. Lu kan takut dong sama proyek lu, bener gak? Kayak gila nih, ini proyek gue nanti kelupaan gak dia. Maksudnya sesimpel itu sebenarnya. Sebenarnya sih ya dulu kita mungkin pernah belajar juga dalam hidup ini mungkin 100% orang, gue juga lupa sih angka persisnya, tapi let's say 20% ini kelas bawah nih, yang mungkin lingkungannya memang buruk banget dan gak mendukung. 10% ini orang yang lahirnya privilege lah. Iya. Lu gak ngapa-ngapain seumur hidup lu pun, lu gak bakal kesusahan. Karena memang lu dapat background keluarga yang begitu bagus. Betul. Tapi 70% ini sebenarnya orang biasa kita. Maksudnya ya kita ini semuanya masih ada kesempatan untuk mengubah gitu loh hidup kita. Nah dengan menurut gue ya dari orang rata-rata seperti kita ini, paling enggak lu jangan malas dulu. Betul. Seperti judul main topik kita ini. Betul. Paling enggak lu gak malas dulu, lu akan dapat kesempatan. Bener banget. Karena orang menilai lu, ini orang bisa diandalkan, bisa dipegang. Walaupun lu gak kaya raya pun, menurut gua lu gak bakal hidup susah. Betul. Paling gak hidup lu ini stabil lah, paling gak minimal. Lu gak bakal jadi yang 20% yang di bawah itu menurut gua sih. Betul. Karena kalau lu gak malas, cepat atau lambat lu pasti pinter. Lu melakukan sesuatu yang serutinitas itu, lama-kelamaan lu pinter. Kalau lu males, lu membatasi otak lu untuk ngerti suatu hal biar lu gak melakukannya lebih. Kita ambil contoh, kita belajar namanya barista. Kita belajar latte art, santai ya. Kalau lu males, kenapa orang males gak mau belajar latte art? Padahal lu belajar itu nilai lebih buat hidup. Ya. Karena orang takut kalau dia ngerti, nanti dia disuruh untuk bikin. Jadi dia pelit sebenarnya. Dia pelit tenaga buat orang lain. Dia membatasi biar dia gak banyak kerjaan. Ya. Nah, attitude seperti itulah yang bikin lu gak bisa berkembang. Kenapa orang bisa kerja 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun cuma jadi staff? Karena dia memang batasi. Dia memang gak mau belajar lebih. Dulu gue pernah, salah satu supir di kantor gue dulu, itu kita mau naikin jadi sales. Jadi supir itu gaji 5 juta, sales itu gajinya 10 sampai 12 juta. Dan sekarang itu rata-rata bisa 20 juta.
kita pikir dia kan udah ngerti banget Ya, produk kita, udah kerja sama kita udah lama banget, bisa dipercaya, pegang tagihan apa segala macam. Kenapa enggak kita bawa ini supir jadi sales? Begitu kita tawarin, kita juga kaget. Dia ngomong enggak, dia udah biasa jadi supir, lebih seneng jadi supir. Nanti kalau jadi sales, kalau nggak ngerti bagaimana. Ya, Padahal kemungkinan terburuk dia itu apa? Jadi supir kembali. Ya. Ya, which is posisinya udah dia sekarang. Kemungkinan terburuk loh. Kalau dia mau belajar jadi sales, kan kita pasti gak expect dia langsung jago dong salesnya. Dia belajar ngomong dulu, apa dulu segala macem, kan bisa. Cuman dia gak mau, karena dia males, dia gak mau. Dan dia berpikir bahwa dengan jadi supir, dia itu bisa lebih enak, lebih nyaman, dan dia gak mau coba hal baru. Seperti itu. Itu attitude yang susah bikin orang berkembang. Ya. Oke, jadi topik kali ini menarik ya sebenarnya. Iya, Tapi betul. sebenarnya bisa mengubah hidup gitu. Asal lu mau coba dan lu mau rela untuk berbuat seperti itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana nih? Ada punya pengalaman atau mungkin juga ngalamin juga di diri sendiri? Coba dong share di kolom komen. Kalau ada pertanyaan boleh juga share di pertanyaan, ntar kita coba jawab. Itu dulu ya. Ya. Oke, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.